sebuah stasiun radio di Jalan Cipaganti, Kota Bandung, jadi legenda cerita kota. Jamak orang paham tentang gangguan gaib di tempat ini. Mulai dari berbagai macam penampakan hingga suara orang berjalan tanpa wujud. Tentu saja karyawan radio yang sering jadi korban. Rahasia apa yang tersembunyi di tempat ini? Malam hari ini saya sudah berada di salah satu stasiun radio swasta, tepatnya di Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Dan menurut cerita yang beredar, tempat ini sering terjadi aktivitas makhluk gaib dan fenomena penampakan. Tidak hanya itu, tepat di depan tempat ini sering pula terjadi kecelakaan. Adakah kaitannya dan bagaimanakah cerita sebenarnya? Di belakang saya sudah ada saksi mata. Assalamualaikum. Apa kabar, Kang? Kang siapa? Dimas. Kang Dimas. Kang Dimas bisa cerita pengalaman akan selama siaran di sini bagaimana? Oke, di sini di Cipaganti 159 ini mulai banyak terdengar mitos-mitos kayak sosok cewek dengan rambut panjang dan gaun merah yang panjang itu, sama cewek dengan baju putih, rambutnya pendek. Itu juga sering bareng sama si sosok cewek ini. Mengenai kecelakaan yang tepat di depan tempat ini itu bagaimana, Kang, ceritanya? Ya, konon katanya sering ada terjadi kecelakaan lewat tengah malam. Itu kadang-kadang, jadi misalnya ada satu mobil melintas terus tiba-tiba dia naik trotoar sendiri segala macam. Padahal itu dalam kondisi sadar. Katanya sih seringnya si jalan itu jadi kabur. Jalan Cipaganti kalau udah sampai depan ada tuh entah mungkin jadi belokan kah atau jadi jalan lurus padahal seharusnya belok ke segala macam. Ya, Kang Dimas, mungkin Kang Dimas bisa menunjukkan tempat-tempat mana saja yang Kang Dimas rasakan aura mistisnya. Boleh, maksud saya. Sini mana ada yang kemudian sosok hitam tinggi besar itu ada di sana. Jadi kalau lagi absen biasanya itu dia kelihatan menampakkan. Ini apa? Kita sampai di garasi. Jadi di garasi ini sering terlihat banyak sosok anak kecil. Anak kecil? Ya, anak kecil. Ini anak kecilnya sosoknya ada lebih dari satu. Cuman yang paling suka kayak selain jahil itu cuma satu. Ya kalau misalnya hujan dia sering mainin air. Tapi pas lihat nggak ada orang. Main nggak ada orang. Terus ini kayak mobil ini sering digoyang-goyangin. Ada satpam yang pernah menjaga, ada pocong di Gimana? langit pada sini. Oh, terbang atau bagaimana? Dia di atas terus tiba langsung hilang. Ya, ada lagi apa? Ada lagi. Ini kita bakal masuk ruang meeting. Karena di sini banyak sekali kejadian kalau misalnya udah lewat tengah malam, di sini tuh auranya udah Ruangan ini sering digunakan? ini sering digunakan kalau misalnya siang hari pada saat meeting, kalau misalnya udah malam ini Biasanya yang melihat penampakan di sini tuh sosok apa? ada cewek dengan baju putih, yang ada juga laki-laki di sini sama anak kecil. Ada ruangan lain? Terus ini daerah toilet. Jadi kalau cewek itu juga toilet cowoknya. Artinya sih dari cewek sering banyak yang lihat kejadian yang aneh. Terus salah satunya adalah di atas ini. Ini tanda apa kan sebenarnya? Sebenarnya ini katanya ada buat orang air gitu ya, penampungan air. Saya pernah ada sampai ke atas sampai beberapa sisi aja, terus dia turun lagi karena dia baru melihat kaki aja, ya susah penampakan kaki. Kakinya aja. Kakinya aja dia belum dia turun. Kalau dari sini, gue menerapkan. Gazebo-nya. Di sini sering terdengar aktivitas kayak suara cewek menangis, perempuan menangis, kadang bernyanyi, kadang
senandung gitu. Ya baik Kang Dimas, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Pada setiap sudut tempat ini ada getaran energi yang mengusik kami. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari tadi sedang melakukan apa itu? Saya tadi lagi melakukan pendeteksian ya Mbak ya, mendeteksi auranya. Ternyata aura tersebut di sini memang luar biasa juga Mbak. Yang disebutkan aura yang ada yang tengah kelihatan kuntilanak Mbak. Pusat diamnya di sini, makhluk halus di sini. Oh jadi dari seluruh ruangan ini merupakan pusat ya? Pusatnya di sini Mbak. Boleh saya coba? Boleh, monggo Mbak. Tadi saya di sana sempat melihat kayak ada sosok kepala, tapi dia sedang bersembunyi. Biar saja, kemanapun ininya biarkan aja Pak. Maka itu mengingatkan saya ingin melihat. Jangan takut Mbak. Sakit, tangan saya di pintu. Biarkan aja, biarkan, nggak apa-apa. Biarkan saja itu mencari sama makhluk tersebut. Sakit kan? Sakit. Tangan saya. Tapi tadi saya sempat melihat kayak ada sosok manusia berdiri. Entah itu perempuan, entah apa, saya soalnya kurang terlalu jelas, itu di sana gelap sekali soalnya. Tapi dia berwujud kayak manusia. Dan dia ingat ke saya, cuman kayak nggak suka, jadi kayak tangan saya seakan-akan kayak dipinter seperti itu kan. Itu tangan saya membawa ke arah dia. Ke arah dia, gitu Mbak. Itu siapa sih Kang sebenarnya? Kalau menurut pendeteksian jin yang penuh di sini Mbak. Tadi ada kunti, terus di situ ada semacam orang tua ya, kayak seperti orang tua. Terus ada lagi yang tadi yang rambut panjang itu, ya, yang rambut panjang cewek. Tapi ada yang merah gitu Mbak, baju merah. Nah, ini kayak orang Cina gitu. Udah cukup Mbak, kita merasakan semuanya. Udah jelas. Udah jelas. Kalau udah jelas, mari kita adakan mediumisasi. Iya sebenarnya. Sekarang waktunya mediumisasi. Salam kami. Ini siapa ini? Siapa namanya? Kamu nungguan itu kan di itu. Itu kan di itu tuh kan itu sama kali. Siapa namanya Anda? Sofi, kamu nunggu banyak foto kursi Nyai. Nyai siapa? Nyai hukum sebenarnya. Para di luar Kadaria. Nyai itu bentuknya seperti apa? Panjang buku ini. Mau kemana? Sini aja. Di sini. Nyai sudah berapa lama sih tinggal di sini? 60 tahun. Dulunya ini tempat apa Nyai? Muntah lama doang dia teh. Paling ngambek di luar tinggal itu nubuk lebaran. Isian. Kenapa ngambek? Sian, nah itu tuh buka kawas sama di luar cicing lah tuh. Sian, kuring masuk kuling di tukang di situ. Tuh itu tuh di luar tuh melotot wae. Siapa itu? Siapa yang melotot? Teh buuk lebaran, teh orang mana ya teh apa kuringnya nggak sian. Itu siapa? Tiba-tiba ada makhluk lain menguasai raga mediator kami. Itu siapanya Anda? Makhluk ini seperti tak suka aktivitas kami. Ini Anda kenapa sih marah-marah pada dia? Kenapa? Lain waktu nak keluar malam satu. Memangnya ada waktu-waktu tertentu ya Anda keluar? Dilarang Satu mediator disadarkan. malam satu. Memangnya kenapa? Tinggallah satu makhluk ini. Akibatnya? Adekah hidup kuring ngabejaan. Malam satu sok dipakai ke golongan hidup. Punten. Itu Abdi nepangkeun. Abdi aki tingkir. Tadi tos ngiring abdi. Lengkap tadi. Kamu orang kaliin. nggak bisa cerita kepada kami ini tuh dulunya tempat apa? Karena tuh banyak sekali makhluk yang ada di sini. Oh di sini. Pejuang. Pejuang apa? Pejuang naon itu. Aku mah zaman perang. 350 tahun dijajah Belanda. Emangnya istimewanya tempat ini apa sih? Sehingga banyak makhluk yang bertempat di sini. Ada sumber. Sumber apa itu? Contoh.
pusaka. Masyarakat bercerita bahwa di sini sering terjadi sosok perempuan cantik bergaun merah, ada yang bergaun putih. Lo bunuh diri ya tamah. Oh, ada yang bunuh diri. Bunuh diri bagaimana ceritanya? Namun jalma anu paeh nah bunuh diri make baju beureum pasti gentayangan. Nah habat bisa gentayangan, namun pakai baju beureum teh eta. Apa? Simbolnya neraka. Keberanian seperti itu. Yang setahu Anda, makhluk apa saja sih yang ada di sini? Nah. Objek sebutan masa manusia. Skenario, bunti, tuyul, ancamani, sunda, longwewe. Aduh, kalau goreng lo asup itu kumahanya. Ya, ini siapa ini yang masuk? Goreng ono kontrol. Kontrol apa? Masih tugas goreng kata apa? Nah, wujudannya itu seperti apa? Kuring. Iwer kuring ada wer, culi gede. Itu memangnya Anda ditugaskan oleh siapa sih? Ayam biaran kamu. Siapa itu? Oh, apa kamu saya tahu? Kok Anda tidak tahu sendiri sih pimpinan Anda sendiri? Sebutkan wah aja. Mau kemana lagi? Anda nggak bisa ngasih informasi keluar lagi. Iya. Mungkin belum musuhan terus. Tak lama mediator sadar. Namun kami masih butuh informasi. Kami pun melanjutkan mediumisasi. Kenapa kalian di sini? Jangan bentak itu. Nah, ini Anda siapa ini? Maksud Anda memasukkan kerangka ini mau apa? Ya, kami kesini hanya ingin mencari informasi tentang tempat ini karena di sini sering terjadi aktivitas makhluk goib. Itu bagaimana sebenarnya? Dulu di sini bekas kuburan. Kuburan apa itu? Kuburan Belanda. Bisa Anda duduk? Bisa kita bicara lebih tenang? Tenang, duduk bisa? Terserah saya mau duduk atau tidak. Ya, udah kita ngobrol aja. Saya cuma datang ke sini saya cuma mau mencari informasi saja. Di sini banyak Banyak apa? Banyak apa? tersimpan pusaka-pusaka. Pusaka-pusaka itu maksudnya. Iya, pusaka. Kalau Anda merasa sakti, silakan. Tapi nanti dulu saya ingin tahu. Iya. Dulu ya. Nanti kalau Kami misalnya- tidak ingin mencari pusaka. Pusaka. Kami hanya mencari informasi aja tentang tempat ini, tentang cerita-cerita. Katanya masyarakat sini merasa terganggu juga dengan kehadiran Anda menampakkan diri ke manusia. Itu bangsa kami juga merasa terganggu sebenarnya. Lantas itu kenapa sih? Manusia yang lemah. Dalam arti apa lemah? Terkadang manusia banyak berhalusinasi, dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa goib. Di sana akan muncul pemikiran yang mereka pikirkan dengan merasa ketakutan dengan dirinya sendiri, akan timbul, akan melihat jiwanya yang lemah. Tujuannya dari bangsa Anda itu apa sih sebenarnya? Menampakkan diri ke bangsa kami. Sebetulnya tidak tersengaja. Ya, tidak tersengaja itu. Ketika mereka Apa? Ya, ketika mereka apa? Apa maksudnya? Ini siapa ini yang masuk? Siapa? Mau kemana? Mau kemana? Pegang.
Tiba-tiba, sesosok makhluk mengagetkan kami. Awas minggir jangan. Biar. Kenapa tiba-tiba masuk, kenapa? Itu siapa itu? Anda kenal dengan itu? Anda kenal? Ya, bisa cerita nggak pada kami? Kalau enggak usah. Ya, kami kan kesini. Kami kesini datang baik-baik. Kami hanya ingin mencari kebenaran tentang mitos yang beredar di sini pada makhluk-makhluk bangsa Anda, karena bangsa Anda kan sudah lama tinggal di sini. Tapi tahu tentang cerita di balik dari tempat ini itu bagaimana? Kuburan apa itu? Kuburan apa? Kuburan Walanda. Kalau Anda sendiri tuh tinggalnya dari kapan? Apakah dari semenjak sudah ada kuburan atau dari bangunan ini ada? Anda mempunyai nama? Mungkin julukan atau bangsa makhluk sebangsa Anda memanggil Anda apa? Itu siapa lagi? Sementara satu mediator ini sudah berubah perilaku. Itu siapa? Anda mau ke sana, mau samperin teman Anda? Hah? Balik. Ini siapa, Pak? Ini mengatakan bahwa Anda bukan siapa-siapa, sedangkan Anda mengaku sebagai pemimpin ini sebenarnya bagaimana? Iya memang begitu. Anak buah yang paling nakal. Saya pengen digendong. Sudah, saya gendong. Ayo. Saya pengen digendong saja. Apa maunya makhluk ini? Minggir. Aku sini belakang. Tetap di Dua Dunia. Sebenarnya di sini ada makhluk apa saja sih? Apa saja? Itu mah goreng sama gelis. Ayah kita nganubuk na burung gelis sarua. Anda bisa membedakan ya perempuan. Keluar, kamu keluar gitu. Urut nun jelma. Kasbulun tadi. Orang sok aja. Iya. Tadi juga saya ingin tahu kan katanya di sini ada sesosok perempuan bergaun merah itu berambut panjang. Itu sebenarnya siapa sih? Baulan nantinya. Baulan nanti. Tuan-tuan jeung nyonya-nyonya. Ruk naon atuh bener na ngeueur. Aing didengar di tukang nyingsiran, aing maresep. Aya eta jelema geunut, aing sok aya dieureun ku awewe. Nepikeun cicing bong balik. Saya coba mau nanya ya. Naon. Eta mah wadi nu kitu loba-loba ting naon eta teh. Baik-baik saya mau nanya. Beredar kabar di jalan depan ini itu sering banyak terjadi kecelakaan. Yang ingin saya mau tanyakan, ada nggak campur tangan dari bangsa Anda? Eta teh pangliwatan. Maksudnya? Pangliwatan lempang kadinya. Lamun kawanehan ka deuleu. Sawakeun jelema
mah turun ada jebret. Tapi itu sebenarnya ulah bangsa Anda tidak? Kerapesnya bangsa inggih lamun bisa mewujudkan ka manusia. Kalau di sini banyak yang melafalkan doa-doa, bangsa sebangsa Anda ini bisa pergi nggak sih dari tempat ini? Sian, anak itu sian. Sok ayeuna terangkeun. Nah, aing sok nyusunan jelema. Itu aing resep aja manu berangan. Jelema nu berangan tara istighfar. Jadi Madan kikituan nyabakan punuk. Ieu centis. Ieu bulu cenah muringkak beluguk lain babacaan. Cek aing teh. Aduh. itu. Anda keluar ya. Makasih ya atas informasi. Oh, pengkeluarkeun aing geus keluar teh tadinya. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Kan? Namun, kami mencoba membuktikan keberadaan benda gaib di tempat ini. Maha besar Allah yang berkuasa atas dunia seisinya. Ya Kang Hari, tadi kan dari hasil mediumisasi kita mendapatkan banyak sekali makhluk-makhluk gaib di sini yang sering menampakkan atau mengganggu manusia. Itu menurut Kang Hari bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita agar tidak terganggu oleh mereka, Kang? Itu cara membentengi ya, karena makhluk halus itu paling takut yang disebutkan dengan doa. Karena satu keterangan menerangkan inna fil ala anna fil ghaibi wa la tashiru ilal jannata bi kuntum salatu ilhatatakum rahmatul jannah. Dimana kalau kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang disebutkan makhluk halus atau makhluk gaib itu akan takut oleh aura jasad kita. Karena jasad kita itu adalah dibentengi dengan kekuatan doa di dalam berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak, kalau menurut pandangan di Islam. Ya, Kang Hari, doa-doa apa saja yang bisa kita panjatkan untuk agar mereka tidak terganggu? Itu doa-doa apa yang dimaksud? Contoh misalkan kita membacakan surat ayat kursi itu Mbak. Terus zikrullah kepada Allah, mengucapkan takbir atau mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Kang Hari, tadi kan kita mencoba menarik benda pusaka dan mendapatkan hasilnya. Itu ada kaitannya nggak sih dengan makhluk-makhluk gaib di sini sebenarnya dari benda pusaka tersebut? Nah kalau seperti itu Mbak, misalkan benda pusaka itu menurutkan ilmu metafisika Mbak. Menurutkan ilmu metafisika tersebut, jikalau misalkan nama besi itu adalah yang disebutkan kategori kalau misalkan ada aura, maka itu bisa menarik seluruh makhluk gaib yang ada di singgasana dimanapun itu bisa ketarik, karena itu sinyalnya Mbak. Itu Mbak. Baik Kang Hari, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.